Oke, masih bersama saya Niko Manggala, masih di paket 1 rahasia menguasai Microsoft Word ya. Nah, pada video tutorial kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda tentang penggunaan kolom pada Microsoft Word. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, di sini sudah ada halaman kosong ya. Nah, kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda tentang bagaimana membagi dokumen ini, halaman kosong ini menjadi 2 bagian ya. Artinya halaman ini nanti akan terbagi menjadi 2 kolom. Nah, sebelum itu saya akan membuat shape terlebih dahulu bagian atasnya untuk memberi judul ya. Caranya adalah dengan mengklik insert, kemudian shape, kita ambil text box. Atau bisa dengan menggunakan kunci shortcut, dengan menekan Alt, kemudian menekan N ya, kemudian menekan SH. Lalu kita pilih shape yang kita inginkan. Kita drag ya, drag dari kiri ke kanan. Kita klik tahan, kemudian setelah sampai di ujung kita lepas. Nah, di sini telah muncul pilihan-pilihan ya, fitur-fitur untuk mengedit shape ini menjadi lebih bagus gitu. Di sini terlihat ada banyak pilihan. Jika fitur ini hilang, menu ini hilang, tandanya kita klik ini, kan akan hilang menu tadi. Caranya untuk munculkan kembali adalah klik 2 kali pada shape ini, maka akan muncul kembali. Oke, kita pilih modelnya ya, kita pilih model yang bagus. Kita coba pilih yang ini. Kemudian kita coba ketik interface ya, interface. Kemudian bulleting. Interface bulleting edisi 7 tahun 2014. Oke, kita atur kembali, kita blok, kita pindahkan ke tengah dengan Ctrl E. Kemudian kita rubah tulisannya ya menjadi Times New Roman. Ukurannya 12. Oke. Ini kita atur menjadi spasi 1,5 ya. Alt, OP. Ini kita jadikan 0, ini kita jadikan 1,5. Oke. Kita kecilkan sedikit. Caranya dengan meletakkan kursor pada titik ini, kita tarik ke atas. Oke. Selanjutnya kita mencoba membuat editorial ya. Editorial. Kita besarkan semuanya. Kita jadikan huruf kapital dengan menekan Shift F3. Oke, kita letakkan di tengah, Ctrl E. Dan selanjutnya kita akan membagi dokumen ini menjadi 2. Caranya adalah dengan menekan terlebih dahulu ini ya, dengan mengetik sedikit bagian dari teks yang ingin kita buat, misalnya pelindung, kita blok ya, kita blok. Lalu kita tekan, kita klik back layout, kita pilih kolomnya. Di sini ada ini ya, one untuk satu halaman yang penuh. Di sini ada two, membagi 2 namun akan terbagi di tengah. Dan ini ada 3, terbagi menjadi 3, dan ini ada menjadi 2 namun
Left-nya ini lebih kecil di sebelah kiri dan right lebih kecil di sebelah kanan. Kita akan mencoba memilih left. Oke, sudah jadi ya. Kenapa tadi saya memblok terlebih dahulu? Karena jika tidak kita blok terlebih dahulu, seperti ini ya. Jika saya langsung membaginya menjadi 2, misalkan kita klik di sini ya, left, maka akan judul pun ikut terbagi menjadi 2 gitu. Maka ini akan kelihatan jelek ya. Untuk itu kita perlu membloknya seperti tadi. Dengan membuat terlebih dahulu sebagian teks yang ingin kita buat, lalu kita blok. Kita blok ya. Kemudian kita ambil kolom ini, kita pilih left. Atau bisa dengan menekan kunci shortcut ya, Alt O C. Kita pilih left, kemudian kita klik OK. Dan di sini sudah jadi ya. Sudah jadi, sudah terbagi 2 menjadi halaman sudah terbagi 2 ya. Dan di sini sisinya lebih kecil dan di sini lebih besar. Oke, selanjutnya kita masukkan kata-kata yang ingin kita letakkan di sebelah kiri ini. Kita ambil dulu kata-katanya. Oke, ini dia kata-katanya. Kita copy. Kita pastekan di sini ya. Copy dapat kita untuk mengopi ya. Kita dapat dilakukan dengan menekan Ctrl C ya. Dan kita pastekan di sini dapat kita lakukan dengan menekan Ctrl V. Oke, di sini sudah ada pelindung jadi kita hapus saja ya. Nah, di sini kan masih belum ini ya, belum tertata rapi, makanya perlu kita atur kembali. Perlu kita blok lagi. Kita tekan shift dan kemudian menekan panah ke bawah ya. Pertama kita atur dulu spasinya Alt OP. Ini kita rubah menjadi 0 dan ini single. Oke, kita klik OK. Kemudian kita enter. Oke, selanjutnya ini juga kita enter. Ini juga akan kita enter. Ini juga kita enter. Ini juga kita enter. Oke. Di sini kan sudah ini ya. Sudah tertata rapi, namun di sini perlu kita bold ya, masing-masing dari jabatannya ya. Kita bold, tekan Ctrl B. Ini juga perlu kita enter. Ini juga kita tekan Ctrl, kita blok terlebih dahulu, kita tekan Ctrl B. Ini juga kita blok, kita tekan Ctrl B. Ini juga kita blok, kita tekan Ctrl B. Dan juga ini. Dan juga ini. Ini tulisannya masih belum apa ya? Belum sesuai dengan yang seharusnya. Kita rubah menjadi 12 dan ini kita rubah menjadi Times New Roman ya. Jenis tulisannya kita rubah menjadi Times New Roman. Oke, selanjutnya kita akan mencoba mengisi bagian sebelah kanan ini. Caranya dengan kita copy ya, yang saya sudah menyediakan file ketikannya.
Kita coba copy ya. Lalu kita coba pastekan di sini ya. Nah, di sini perlu kita ingat, kita tidak boleh langsung memfaste di sini. Perlu kita enter terlebih dahulu. Setelah kursor bergerak dan tiba di sini, barulah kita menekan Ctrl V. Seperti itu ya. Jika mungkin teksnya terlalu panjang, mungkin kita hapus saja ya, karena ini kan hanya sebagai contoh ya. Kita hapus sampai, kita anggap aja sampai sini ya. Kira-kira seperti itu ya. Ini juga perlu kita besarkan tulisannya menjadi 12. Ini juga perlu kita atur menjadi, misalkan kita menggunakan teks Arial. Oke. Kita enter sedikit. Nah, di sini kan sudah jadi hasil dari ini ya. Editan kita sudah, dokumennya sudah terbagi menjadi 2. Nah, jika kita ingin menjadikannya huruf besar ya di awal katanya, kita bisa menggunakan drop cap seperti ini. Ini sebagian ada juga orang yang menggunakan drop cap ini. Caranya adalah dengan kita blok hurufnya, akan kita drop cap. Lalu kita klik drop cap ini. Kita pilih ini misalnya. Oke. Jika kita ingin meletakkannya ke pinggir, kita tinggal tekan backspace ya, seperti itu. Maka sudah jadi hasilnya seperti ini. Kira-kira begitulah cara membagi dokumen menjadi 2. Ini nih biasanya digunakan banyak sekali ya, bisa juga digunakan untuk membuat soal ya. Misalkan kita ingin membuat soal gitu. Oke, saya buka dokumen baru ya. Untuk membuat soal, kita biasanya membuat soal itu kan terbagi 2 ya, kita bagi sama besar. Misalnya ini soal ujian misalnya. Lalu kita ketik salah satu soalnya. Misalnya perhatikan ya, perhatikan. Kemudian kita blok ya, maksud saya kita blok. Kemudian kita ambil kolom tadi. Bisa dengan klik pack layout lalu kolom, bisa juga dengan kunci shortcut Alt OC. Lalu kita ambil ini, to. Untuk membagi dokumen menjadi sama besar, kita klik OK. Nah, akan terbentuk dokumen menjadi terbagi 2. Jika jaraknya terlalu besar juga bisa kita perkecil seperti ini, namun dia akan tetap terbagi menjadi 2 sama besar. Sedangkan yang tadi, yang kita buat tadi, sebagiannya sebelah kiri kecil dan sebelah kanan besar gitu. Itulah bedanya. Kalau ini akan terbagi menjadi 2 sama besar, meskipun ininya kita perbesar ataupun kita perkecil jaraknya ya. Selanjutnya kita coba pastekan ya. Soal ini sudah saya sediakan filenya. Misalkan kita
akan mempastenya di sini gitu. Kita tekan Ctrl V ya untuk paste. Tadi kita copy menekan Ctrl C seperti biasa. Kemudian kita paste di sini. Saya ulangi lagi ya. Misalkan tadi kita tekan Ctrl C untuk copy. Kemudian kita tekan paste atau Ctrl V. Filenya akan tercopy. Nah, kira-kira seperti itu. Ini nomornya kurang beraturan, kita robah menjadi 6. Ini juga kurang teratur, kita coba pindahkan. Oke, seperti itu ya. Soal akan terbentuk dengan baik ya, seperti ini. Akan terbentuk dengan rapi, seperti ini. Ini jika kita pengen lebih rapi lagi, kita bisa menggunakan ballet ya. Ballet and numbering, seperti yang saya sudah ajarkan sebelumnya. Kita bisa menggunakan ballet and numbering jika kita ingin rapi. Kita tekan Alt ON. Kita pilih ballet, kita pilih number ya. Lalu kita pilih A ini misalnya. Kita tunggu ya. Apakah bisa kita customize? Oke, kita customize ya. Kita akan mencoba membuatnya memakai tanda kurung seperti yang di atas. Kita klik OK. Oke, hasilnya akan jadi ya. Kita geser ke kiri, Ctrl Shift M. Nah, di sini kan belum sejajar ya, makanya perlu kita atur dulu indentasinya di sini. Kita geser ya, kita geser ke kanan sedikit. Nah, seperti itu. Kira-kira seperti itu. Dia akan otomatis langsung menjadi rapi ya. Tunggu. Ctrl Z. Tadi pas kita blok tadi, dia sudah langsung otomatis menggeser karena dia akan langsung sejajar gitu. Lalu kita perhatikan lagi apakah masih ada yang tidak rapi. Oh ya, ini ya. Ini masih ada yang belum rapi. Kita coba rapikan. Kita tekan Alt ON. Oke, kita tekan Ctrl Shift M untuk menggesernya ke kiri. Lalu kita geser ya. Kita blok. Kita geser ke kanan sedikit. Oke. Dengan otomatis dia akan langsung rapi ya. Akan langsung sejajar. Nah, seperti inilah cara orang dalam membuat soal ya. Ini perlu kita tekan Ctrl Shift M. Lalu tekan Ctrl M lagi agar sejajar. Nah, seperti inilah cara membuat soal. Itulah gunanya kita membagi dokumen menjadi dua.
Sudah terlihat bedanya kan antara yang membagi dua dokumen sama besar dengan membagi dokumen yang sebelah kirinya kecil dan sebelah kanannya besar gitu. Oke, ini perlu kita blok. Kita rubah tulisannya menjadi 14 misalnya. Kita rubah Times New Roman. Kemudian kita tambah ya soal ujian bahasa Indonesia. Kemudian kita pindahkan di tengah. Oke. Tahun 2012 misalnya. Oke. Kira-kira seperti itulah cara membuat dokumen menjadi terbagi menjadi dua ya. Dokumen menjadi terbagi dua. Itulah kegunaannya. Bisa untuk membuat soal, bisa juga membuat editorial seperti ini ya. Ada tim redaksi, redaktur pelaksana. Jika kita ingin membuat seperti ini, maka perlu membagi dokumen menjadi dua. Oke, sekian dulu tutorial tentang penggunaan kolom. Sampai ketemu pada video tutorial selanjutnya. Terima kasih.